Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Britasari Kusumawardhani dengan NIM 2416261201313 dari kelas MN20B. Saya di sini akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari usaha PMP Barokah Bunda Wildan yang berada di Purwasari. PMP Palembang. PMP Palembang adalah makanan khas dari Sumatera Selatan yang saat ini menjadi makanan favorit dari warga Palembang dan banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang unik dan enak. PMP atau PMP Palembang merupakan salah satu bukti nyata kesuksesan makanan tradisional yang berhasil diangkat menjadi makanan nasional. PMP Barokah Bunda Wildan. PMP Barokah Bunda Wildan merupakan usaha kecil yang didirikan oleh Ibu Ipah. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Awalnya usaha ini hanya coba-coba di akhir tahun 2019, karena Ibu Ipah sudah mempunyai resep yang sudah dia pelajari dari tahun 2015. Beliau awalnya hanya mencoba-coba, namun untuk menambah penghasilan di masa pandemi, beliau melanjutkan usaha ini sampai dengan sekarang. Aspek legalitas. Identitas perusahaan. Nama perusahaan adalah PMP Barokah Bunda Wildan dan jenis usaha ini merupakan UMKM. Kegiatan usahanya adalah menjual PMP. Nama pemilik PMP ini adalah Ibu Ipah. Alamatnya di Kampung Sandang Purwasari, Cikampek, Karawang. Nomor telepon 088846355117. Dan berikut ini adalah logo dari PMP Barokah Bunda Wildan. Selanjutnya ada izin usaha. Untuk izin usaha sendiri, PMP Barokah Bunda Wildan ini belum memiliki kelengkapan izin usaha karena kurangnya pemahaman dari pemilik tersebut, yaitu Ibu Ipah. Karena masih banyak UMKM yang belum menganggap penting tentang izin usaha ini. Dan struktur modalnya sendiri, Ibu Ipah mengawali struktur modal untuk tahun pertama yaitu sekitar 72.380.000. Selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasinya sendiri terdiri dari 3. Ada pemilik, yaitu Ibu Ipah sendiri. Produksi adalah anak Ibu Ipah, yaitu Devi. Dan yang untuk pemasarannya adalah suami dari Ibu Ipah atau Bapak Sukirno. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Peluang pasar. Peluang usaha dari PMP Palembang merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PMP Barokah Bunda Wildan ini adalah kalangan karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik, yaitu di tempat kerja suami dari Ibu Ipah sendiri atau Bapak Sukirno yang menjadi pemasaran. Namun tidak hanya dari karyawan pabrik, banyak juga dari masyarakat sekitar Purwasari, dan banyak juga kedai-kedai atau warung-warung yang memasukkan menu PMP ini ke dalam menunya. Seperti salah satu kedai yaitu kedai sebelah racing yang ada di Cikampek. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Dilihat dari segi geografisnya, target konsumen yang lebih banyak berminat pada PMP ini adalah masyarakat sekitar atau keluarga rumah tangga sekitar yang berada di Purwasari dan karyawan-karyawan pabrik yang bekerja di tempat kerja suami Ibu Ipah yaitu PT Wika Beton. Selanjutnya dari segi demografisnya, PMP ini menjual sebuah makanan yang terbuat dari tepung terigu dan tepung tapioka yang isinya telur. Dan dilihat dari segi psikografisnya, dengan harga yang hanya Rp10.000, konsumen akan sangat tertarik untuk membeli karena harganya yang sangat terjangkau dan bisa dibeli oleh semua kalangan, dimulai dari kalangan bawah, menengah hingga atas. Selanjutnya ada bauran pemasar. Bauran pemasar yaitu produk yang dijual adalah PMP yang merupakan makanan kelingan hari-hari dengan kualitas yang baik. Selanjutnya adalah harga atau price. Untuk harganya sendiri Rp10.000 dengan isi 5 yang sangat terjangkau bahkan relatif murah. Place yaitu lokasi usaha ini atau tempat usaha ini tidak jauh dari jalan raya utama Cikampek. Promosi yang dilakukan yaitu melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook dan juga dari mulut ke mulut. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran.
Untuk proses pemesanan pempek dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada logo pempek ini dan bisa langsung datang ke lokasi. Pemasaran usaha pempek Barokah Bunda Wildan dengan melakukan pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Biasanya pesanan datang dengan sendirinya karena banyak yang sudah berlangganan. Selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Dalam dukungan sosial, dalam pembangunan dan pengembangan usaha ini, lingkungan sekitar sangatlah mendukung. Karena selain bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar, usaha ini juga berdampak positif untuk tempat usaha lainnya. Selanjutnya adalah dukungan budaya. Jika dilihat dari faktor budaya, kuliner pempek merupakan suatu tradisi turun-temurun dalam suatu keluarga. Dan selanjutnya adalah dukungan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dilihat dari rata-rata pendapatan yang didapat masyarakat sekitar daerah Purwasari, yaitu sekitar sebesar dimulai dari 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah. Dan rata-ratanya adalah para karyawan pabrik yang penghasilannya di atas UMR. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Dukungan lingkungan fisik. Dukungan ini berarti lingkungan fisik yang berkemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan menciptakan image, khususnya bisnis atau usaha, jasa atau barang. Dukungan makhluk hidup. Dalam dukungan makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan bisa mempengaruhi seperti kenyamanan konsumen. Bisa saja terganggu oleh hewan seperti lalat, semut, kecoa, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah aspek lingkungan dan makhluk hidup, yaitu membahas limbah yang ditimbulkan akibat proses produksi yang berlangsung, sisa dari proses produksi, pembuatan pempek Barokah Bunda Wildan yang terbuang berupa air cucian, plastik, bahan-bahan baku, dan kulit kupas bawang yang digunakan sebagai bahan baku. Sampah hasil dari produksi ini merupakan golongan sampah rumah tangga atau dikelompokkan dalam sampah tidak mengandung zat berbahaya. Aspek teknik dan teknologi. Pemilihan lokasi. Mengenai pemilihan lokasi, tempat usaha ini berdiri di tempat yang ramai dengan masyarakat. Dan untuk tata letaknya sendiri berada di rumah Ibu Ipa, yaitu di dapur rumah Ibu Ipa. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan. Alat yang digunakan oleh usaha ini dalam proses pembuatan pempek, kompor, wajan besar, spatula, baskom, botol cuka, panci, patalenan, pisau, sendok, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek finansial, yaitu yang pertama ada kebutuhan investasi sebesar Rp15.940.000 dan depresiasi dengan Rp1.000.000, dan modal kerjanya adalah dimulai dari biaya bahan baku sekitar Rp15.940.000, biaya bahan tambahan Rp19.200.000, biaya operasional Rp18.249.000. Dan berikut ini adalah analisis kelayakan bisnis atau estimasi aliran kas pempek Barokah per tahunnya. Selanjutnya ada payback period. Pada perhitungan payback period, diketahui payback period pempek Barokah Bunda Wildan selama 1 tahun 4 bulan. ARR-nya atau Average Rate of Return adalah 14%. Dan NPV atau Net Present Value, hasil dari net present value dari pempek Barokah adalah sebesar Rp78.893 yang mempunyai nilai positif, maka investasi pempek Barokah layak atau dapat diterima. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Pada tahun 2022 memproduksi sebesar 11.050 porsi dengan penghasilan sebesar Rp110.500.000. Kesimpulan. Dari analisis laporan di atas, usaha pempek Barokah Bunda Wildan ini dapat diambil kesimpulan bahwa membuka usaha yang telah dimodifikasi sangatlah menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Jika dilihat dari aspek pasar, segmentasi dan pemasaran juga bisa terbilang cukup strategis dan mampu menarik perhatian masyarakat sekitar. Dari segi aspek ekonomi dan sosial, masyarakat sekitar cukup mendukung perkembangan usaha ini. Dari segi aspek teknologi, perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam usaha ini sangatlah baik. Dan dari segi finansialnya, usaha ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Pendapatan yang didapat per tahunnya berbeda dan dapat mengembalikan modal investasi selama kurang lebih 5 tahun. Akan tetapi, dilihat dari aspek legalnya, pempek Barokah Bunda Wildan ini belum memiliki izin usaha dan legalitas. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.